Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Wisnu Priyambodo, mahasiswa Magister Teknologi Informasi, Universitas Di Gubang Semarang, Fakultas Teknologi Informasi dan Industri. Pada video ini saya akan mempresentasikan terkait tesis saya yang berjudul kombinasi K-means dan LSTM untuk deteksi black campaign di sosial media terhadap calon presiden Indonesia tahun 2024 dengan dosen pembimbing Dr. Andus Eri Juliarso, MKOM. Sebelum kita masuk ke permasalahan, mari kita bahas latar belakang yang mendasari penelitian ini. Kita ketahui bersama media sosial telah menjadi salah satu arena atau tempat utama bagi publik dan juga politisi untuk menyampaikan pendapat serta kampanye di media sosial. Dari sini tentu akan ada potensi munculnya kampanye hitam atau black campaign, sehingga di poin nomor 2, penyebaran black campaign atau kampanye hitam di sosial media dapat mempengaruhi citra calon presiden dan menimbulkan konflik di masyarakat. Poin nomor 3, identifikasi black campaign terhadap calon presiden di Indonesia merupakan salah satu langkah dalam memecahkan masalah. Ya, kita tahu deteksi teks secara manual kurang efektif diimplementasikan, sehingga dalam penelitian ini diusulkan metode deteksi dengan mengkombinasikan teknik pembelajaran mesin. Dalam hal ini adalah kombinasi K-mean dan LSTM. Poin yang terakhir adalah penelitian ini diharapkan memberikan informasi baru dalam mendeteksi kampanye hitam di media sosial, serta menjadi landasan untuk pengembangan penelitian di masa mendatang. Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka terdapat permasalahan yang dapat dirumuskan. Rumusan masalah dalam penelitian ini saya bagi menjadi 3 poin. Yang pertama adalah algoritma K-means digunakan dalam pengelompokan data media sosial. Yang kedua, penggunaan LSTM untuk mempelajari urutan kata dalam teks dan memprediksi data teks yang terindikasi kampanye hitam. Yang terakhir, bagaimana hasil deteksi black campaign dengan menggunakan model LSTM dan perbandingan akurasi dengan metode lain dalam hal ini atau dalam penelitian ini yang saya pakai adalah ensemble learning sebagai model pembanding. Kita masuk ke batasan masalah. Batasan masalah yang ditetapkan dalam penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut. Pertama, penulis menggunakan platform Google Colab berbasis Python yang disediakan oleh Google. Lalu yang kedua adalah data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari platform sosial media Twitter atau X. Yang ketiga, file tipe itu berformat CSV atau comma separated value. Yang keempat, data teks berbahasa Indonesia dan tidak menggunakan bahasa daerah. Kelima, media elemen analisis lainnya tidak termasuk seperti gambar dan juga video. Yang keenam, simbol emoji diabaikan dalam penelitian ini. Yang ketujuh, label klasifikasi yang dibuat adalah black campaign dan non-black campaign. Dalam laporan penelitian ini sebenarnya disertakan 9 penelitian yang relevan dengan konsep analisis teks. Namun, untuk mempersingkat waktu, saya tampilkan 4 penelitian. Yang pertama, penelitian oleh Wahyuni tahun 2023. Terindeks Scopus Kuartil 4, terbit di Jurnal International on Informatic Visualization atau JOIV. Beliau menggunakan algoritma K-mean untuk meramalkan kelompok peserta pemilu dan mengidentifikasi daerah dengan tingkat abstain yang tinggi, atau abstain bisa dikatakan adalah golput. Pada penelitian tersebut mengkonfirmasi bahwa algoritma K-mean efektif untuk pengelompokan data. Studi-studi lainnya juga mengeksplorasi penggunaan teknik-teknik analisis data. Selanjutnya ada Muharia dan kawan-kawan tahun 2022, terbit di Jurnal Informatika atau JUITA, terindeks Sinta 2. Beliau menggunakan algoritma K-mean untuk menganalisis cyberbullying di media sosial dengan menggunakan beberapa metode klasifikasi, menghasilkan data dengan nilai
akurasi sebesar 67,38%. Lalu ada jurnal yang terbit di Advance in Intelligent System and Computing di Springer oleh BIS dan kawan-kawan tahun 2020 mengusulkan penggunaan long short-term memory dalam mendeteksi ujaran kebencian dan bahasa yang menyinggung di Twitter dan mencapai akurasi sebesar 86%. Terakhir adalah Chang dan juga Masterson tahun 2019, terbit di Political Analysis, terindeks Scopus Quartile 1, Chang dan Masterson menggunakan LSTM untuk mengklasifikasi dokumen teks di bidang ilmu politik. LSTM digunakan untuk menangkap urutan kata dalam dokumen dan dapat meningkatkan akurasi klasifikasi. Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, algoritma K-means dipilih dan diimplementasikan untuk mengelompokkan teks serupa di media sosial. K-means sendiri sangat umum digunakan, sehingga itu menjadi alasan saya dalam memilih K-means karena sudah terbukti efisien. Dan LSTM memiliki kemampuan untuk memahami variasi dan kompleksitas dalam data teks, sehingga ini cocok untuk dipakai dalam mendeteksi teks di media sosial. Kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu adalah metodologi penelitian. Berikut adalah metodologi penelitian atau langkah-langkah yang diambil untuk menggabungkan K-means dan juga LSTM dalam mendeteksi black campaign di media sosial. Oke, di sini diawali dari pengumpulan data dan diakhiri sampai ke deteksi sampel. Nah, pengumpulan data ini dilakukan secara terpisah karena ada 3 calon presiden di sini atau di Indonesia di tahun pemilu 2024. Nah, mengapa dipisah? Dengan data yang terpisah, maka dapat fokus dalam pengelompokan percakapan yang spesifik untuk setiap calon presiden, yang diharapkan dapat menghasilkan hasil klaster yang lebih akurat. Selanjutnya, ada proses pre-processing data. Nah, dari setelah pengumpulan data, masing-masing data tersebut akan dilakukan pre-processing. Pre-processing itu ada beberapa tahapan. Yang pertama ada case folding. Case folding dilakukan dengan mengubah seluruh kalimat dalam data menjadi huruf kecil agar tidak menjadi perbedaan ketika proses pemrosesan atau pengolahan data. Selanjutnya ada removal punctuation. Removal punctuation merupakan langkah untuk menghapus mention, URL, angka, dan tanda baca pada teks komentar. Selanjutnya ada tokenizing. Nah, tokenizing dilakukan dengan memisahkan setiap kata dalam kalimat dan menghapus tanda baca sehingga hanya tersisa kata-kata saja. Yang keempat adalah stop word. Tahapan stop word adalah tahapan untuk menghilangkan kata-kata yang dianggap tidak penting dalam hal ini, seperti kata depan, kata penghubung seperti ke, dan, ini, atau itu. Lalu normalisasi. Tahapan ini dilakukan untuk mengubah kata-kata yang tidak standar menjadi lebih standar agar mudah diproses analisisnya. Lalu yang terakhir adalah stemming. Tahapan stemming ini dilakukan untuk mengubah kata-kata menjadi bentuk dasar agar lebih mudah dalam proses analisis. Mengubah bentuk dasar yang dimaksud adalah seperti ini. Ada kata berlarian itu akan diubah menjadi lari, menjadi ke bentuk dasarnya. Nah, pada umumnya kalau kita lihat di jurnal-jurnal internasional itu ada tahapan seperti limitation. Namun di penelitian ini saya tidak memakai limitation karena terbatasan dalam mencari library yang menggunakan limitation, terutama yang berbahasa Indonesia. Maka dari itu konsep stemming yang saya pakai di proses pre-processing data ini. Contoh limitation itu adalah seperti better, itu kan bisa diubah menjadi good. Nah, limitation itu
Maksudnya seperti itu. Lalu kita masuk ke proses pembobotan kata. Nah, pembobotan kata ini yang saya pakai dengan metode TF-IDF. Nah, pembobotan kata ini sebenarnya bisa dikatakan juga proses feature extraction atau ekstraksi fitur. Ini perlu dilakukan untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Pendekatan yang dipakai di sini adalah TF-IDF atau Term Frequency Inverse Document Frequency, digunakan untuk menghasilkan vektor kalimat berdasarkan frekuensi kata yang muncul di dalamnya. Nah, proses TF-IDF itu terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah term frequency atau TF dan juga inverse document frequency atau IDF. TF itu untuk menghitung seberapa kali suatu kata itu muncul dalam sebuah dokumen. Sedangkan IDF itu untuk mengukur seberapa penting suatu kata dalam dokumen tersebut dibandingkan jumlah dokumen di mana kata tersebut itu muncul. Nah, setelah data itu diberi bobot menggunakan metode TF-IDF, masuk ke proses pengelompokan. Nah, di sini saya menggunakan K-means pengelompokannya. Dengan menggunakan metode K-means, proses pengelompokan teks kampanye hitam akan membagi teks ke dalam grup yang berbeda, sehingga setiap teks berada dalam satu grup atau label. Nah, metode ini digunakan untuk memudahkan proses klasifikasi terhadap kampanye hitam dan membantu dalam mengambil prediksi yang tepat. Nah, di dalam proses K-means ini, peran manusia itu dibutuhkan untuk menentukan labelnya. Nah, dalam proses K-means ini sebenarnya ada tahapan-tahapan untuk menentukan label seperti word cloud, terus 10 kata yang paling populer, lalu ada visualisasi penyebaran data. Nah, proses-proses itu dilakukan secara berhati-hati dan juga cermat, agar proses klasifikasinya nanti itu tidak bermasalah. Lalu lanjut ke penggabungan dataset. Nah, tiga dataset yang telah dilabeli dalam proses pengelompokan data tadi dengan menggunakan K-means akan disatukan menjadi satu dataset yang lebih besar dan perlu penyesuaian seperti penghapusan data yang dianggap tidak penting, lalu termasuk juga data-data kosong atau duplikat itu nanti akan dihapus. Lalu masuk ke proses klasifikasi. Nah, sebenarnya di proses klasifikasi ini, terutama yang di dalam LSTM, itu karena dia deep learning, ada proses feature extraction-nya yang dinamakan dengan one hot encoding. Nah, one hot encoding ini prosesnya jadi setiap kata dalam teks diubah menjadi bentuk numerik dan diwakili oleh vektor biner. Setiap elemen menunjukkan keberadaan atau ketidakadaan kata dalam dokumen teks. Lalu untuk yang ensemble learning, di sini yang saya pakai adalah tiga metode machine learning, berbeda dengan LSTM yang tadi saya sebutkan adalah deep learning. Di ensemble learning memakai metode pembelajaran mesin atau machine learning. Antara lain adalah naive Bayes, random forest, dan juga support vector mesin. Nah, lanjut ke masuk proses evaluasi. Nah, tahapan evaluasi ini sistem dilakukan dengan confusion metric serta perbandingan nilai akurasi, precision, recall, dan advanced score pada masing-masing kelas. Selanjutnya ada pengujian sampel atau pengujian model. Nah, masing-masing model klasifikasi baik itu LSTM dan juga ensemble learning akan diberikan teks baru yang belum pernah dipelajari atau belum pernah dikenali oleh metode-metode tersebut. Apakah hasilnya nanti black campaign atau non-black campaign. Nah, terakhir adalah hasil penelitian. Yang pertama, confusion metric LSTM ini menunjukkan bahwa model LSTM memiliki kinerja yang baik dalam mengklasifikasi kelas target, tetapi memiliki jumlah kecil prediksi yang salah, terutama dalam false negatif dan juga false positif. Sementara itu pada confusion metric ensemble learning
menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan LSTM dengan peningkatan yang terlihat adalah true positif dan true negatif serta penurunan pada false positif dan juga false negatif. Lalu di hasil evaluasi itu terdapat untuk LSTM akurasi itu sebesar 90,28, precision-nya itu 0,90, recall-nya 0,91, dan advanced score-nya 0,90. Sementara ensemble learning terlihat lebih tinggi yaitu 94,31, lalu precision-nya ada di angka 0,94, recall-nya ada di 0,95, dan juga F1 score-nya itu di 0,94. Nah, perbandingan antara dua model ini menunjukkan bahwa model memiliki kinerja yang baik, namun dengan karakteristik yang berbeda. Ensemble learning menunjukkan bahwa model memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan model LCM dalam proses klasifikasi yang dijalankan. Meskipun perbedaan tidak terlalu signifikan, namun hasil ini menunjukkan bahwa penggunaan model ensemble dengan teknik voting dapat meningkatkan performa klasifikasi. Nah, hasil deteksi pada data baru atau teks baru itu menunjukkan bahwa terlihat kedua metode cenderung memberikan hasil yang serupa dalam mendeteksi data. Meskipun demikian, dengan memanfaatkan kelebihan recurrent neural network atau RNN untuk memproses informasi sekuensial atau urutan data teks, LSTM mampu memahami frasa atau urutan urutan dalam hubungan antar kata, sementara ensemble learning itu tidak. Dikarenakan ensemble learning hanya dapat mempelajari pola secara keseluruhan. Baik, saya akhiri presentasi ini. Terima kasih atas dukungan, bimbingan, dan kesempatan yang diberikan oleh saya. Terutama terima kasih kepada dosen pembimbing, yaitu Bapak Dr. Andes Eri Juliarso M.Com, semua dosen dan staf Fakultas Teknologi Informasi dan Industri Universitas Tikutan Semarang, keluarga dan teman-teman, dan semua pihak yang telah membantu dalam mendukung penelitian ini. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat dan perkembangan ilmu pengetahuan. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum, Om Swastiastu, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.